Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Mengawali setiap aktivitas pekerjaan dan juga kehidupan kita sepanjang hari ini, marilah kita berserah kepada Tuhan dengan mendengarkan firman-Nya yang menjadi dasar dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam Kolose pasal 3 ayat 12, demikianlah dikatakan. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, mengenal diri penting bagi orang percaya. Karena dengan mengenal diri kita sebagai ciptaan Tuhan, sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan, maka disitulah kita menyadarkan kehidupan kita. Bahwa kita itu adalah orang yang telah dipilih, bukan kita yang memilih. Kita dipilih karena Tuhan memiliki rancangan dan rencana yang indah dalam setiap kehidupan. Maka siapapun kita, dan bagaimanapun pola kehidupan kita, Allah pilih kita untuk suatu rancangan yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka firman Tuhan hari ini mengingatkan, karena itu sebagai orang-orang pilihan yang dikuduskan dan dikasihinya. Maka ketika kita menjadi orang pilihan Allah, maka kita dikuduskan. Karena kita harus menyadari kita ini adalah orang yang berdosa. Orang yang sudah melanggar apa yang dikehendaki Allah dalam kehidupan ciptaan. Tapi Allah dengan penuh kasih memilih kita dari keberdosaan kita yang pada akhirnya dikuduskan. Kitalah orang-orang pilihan yang telah dikuduskan oleh Allah. Setelah kita dikuduskan, maka Tuhan memberikan kasih-Nya. Dan kasih inilah yang kita rasakan sampai dengan hari ini. Yang kita jalani sampai dengan saat ini. Karena kasih Allah tidak melihat kapan kita kembali kepadanya. Tetapi Allah mengasihi kita selagi kita di dalam keberdosaan. Maka Allah pulihkan kita dengan menguduskan. Maka kita telah dikuduskan oleh Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang dikasihinya. Maka dengan pengenalan ini, dengan status ini, dengan kesadaran diri kita sebagai orang-orang pilihan Allah, maka cara hidup kita harus kita rubah. Cara hidup kita harus mengikuti kehendak Allah. Apa yang dikehendaki oleh Allah. Sebagai orang pilihan, orang yang telah dikuduskan dan orang yang dikasihi oleh Allah. Maka kita perlu mengenakan belas kasihan. Hidup orang percaya jangan kejam. Hidup orang percaya jangan bengis. Jangan menjadi orang-orang yang tidak punya hati, tetapi dia harus penuh dengan belas kasihan. Maka dengan belas kasihan itu, kita terhindar dari rasa benci, dengki, dendam. Maka Allah tidak mengizinkan itu. Tapi Allah ingin setiap orang pilihannya mengenakan belas kasihan karena Allah telah mengasihi kita. Yang berikutnya dikatakan, mengenakan kehidupan yaitu kemurahan. Bermurah hatilah kepada banyak orang. Meskipun engkau dibenci, meskipun engkau tidak dianggap, meskipun engkau menjadi barang atau orang yang diremehkan, yang tidak pernah memiliki arti apa-apa di dalam suatu persekutuan, tapi hiduplah dalam kemurahan. Jangan pernah menolak, jangan pernah menunda kebaikan dengan memberikan kemurahan kepada orang lain. Karena dengan kita melakukan hal yang baik, dengan bermurah hati kepada orang lain, sesungguhnya kita sedang
memulihkan kehidupan kita dari dosa, sehingga apapun yang menjadi sakit penyakit kita bisa disembuhkan oleh perbuatan kebaikan, kemurahan yang kita berikan kepada orang lain. Karena kita akan tersenyum bahagia karena kita telah dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan kemurahan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, yang perlu bagi kita ketika kita menghadapi segala sesuatu kehidupan yang penuh dengan intrik, yang penuh dengan kelicikan, maka perlu bagi kita untuk merendahkan hati dan terus berlaku lemah lembut dan penuh dengan kesabaran. Karena ketika kita tidak memiliki, maka kita akan masuk ke dalam pencobaan-pencobaan yang dipakai oleh iblis untuk menggagalkan kehidupan kita sebagai orang percaya yang telah dipilih oleh Tuhan. Maka tetaplah rendah hati, tidak sombong dengan apa yang telah kita capai dan gapai. Dan jangan pernah kasar, tetaplah dengan kelembutan meskipun engkau dikasari, dibenci, dan dipukul. Dan teruslah sabar, karena kesabaran itu diberikan oleh Tuhan kepada setiap manusia untuk menguji kembali kehidupannya sebagai orang pilihan yang telah dikuduskan dan juga yang dikasihi. Maka hiduplah sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan sebagai orang-orang pilihan, sebagai orang yang telah dikuduskan dan yang dikasihi oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan kasih setiamu yang memberkati setiap kehidupan kami. Engkau adalah Allah yang telah memilih kami, yang telah menguduskan kami dan mengasihi kami. Maka ajarilah kami Tuhan untuk mewujud nyatakannya di dalam setiap kehidupan kami, baik di rumah tangga kami, baik kepada anak-anak kami, dan juga di tempat pekerjaan kami. Terjadilah sesuai dengan kehendak. Berkatilah ya Tuhan setiap orang percaya yang sakit, Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan. Engkau Tuhan yang memberikan damai sejahtera bagi setiap kami di dalam kehidupan lingkungan kami, rumah tangga kami, dan juga di mana kami Engkau tempatkan. Ajari kami untuk berdoa agar tempat yang kami tinggali itu penuh dengan damai sejahtera, sehingga damai sejahtera di tempat kami tinggal itu akan mempengaruhi setiap kehidupan kami sebagai orang-orang pilihan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.